Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Aji Putranto, kelas 12 TPTU 1. Di sini saya akan menganalisis perubahan materi dan pemisahan campuran. 1. Pengertian materi. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Materi disebut juga dengan zat. Materi dapat berwujud gas, misalnya udara, gas oksigen, gas karbon dioksida, dan lain-lain. Berwujud cair, misalnya air, minyak, bensin, alkohol, dan lain-lain. Berwujud padat, misalnya batu, kayu, besi, dan lain-lain. Di alam semesta, materi dapat mengalami perubahan wujud dari wujud yang satu ke wujud yang lain. 2. Perubahan materi. Setiap materi akan mengalami perubahan. Perubahan materi meliputi A. Perubahan fisika, yaitu perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru, misalnya lilin dipanaskan, batu mencair, dan lain-lain. Gejala atau ciri yang menyertai perubahan fisik yaitu perubahan bentuk, contohnya beras menjadi tepung beras. Perubahan wujud, contoh air menjadi es. Perubahan ukuran, contoh kapur baru selama-kelamaan menjadi kecil dan habis. B. Perubahan kimia, yaitu perubahan materi yang menghasilkan zat baru, misalnya besi berkarat, buah menjadi busuk, dan lain-lain. Gejala-gejala atau tanda-tanda yang menyertai perubahan kimia adalah sebagai berikut. Terjadi perubahan warna, misalnya buah menjadi masak, besi berkarat. Terjadi perubahan suhu, misalnya kedelai menjadi tempe. Terbentuk gas, misalnya kompor menyala. Terbentuk endapan, misalnya susu menjadi basi. 3. Klasifikasi materi dapat digolongkan menjadi 2, yaitu zat tunggal, zat murni, dan campuran. Zat tunggal atau zat murni yaitu materi yang hanya tersusun satu jenis zat dan komponen penyusunnya tidak dapat dipisahkan dengan cara-cara fisika. Zat murni terbagi menjadi 2, yaitu 1. Unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana, contoh emas, besi, tembaga, dan lain-lain. 2. Senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang masih dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana secara reaksi kimia, di mana sifat senyawa berbeda dengan sifat-sifat unsur pembentuknya, contoh air, garam, dapur, dan lain-lain. 3. Campuran. Campuran yaitu materi yang tersusun lebih dari satu macam, masih mempunyai sifat zat aslinya dan dapat dipisahkan dengan cara fisika. Sifat-sifat campuran. 1. Terdiri dari 2 zat tunggal atau lebih. 2. Komposisinya sembarang dan tidak tetap. 3. Sifat zat penyusunnya masih tampak. 4. Dapat dipisahkan dengan cara fisika. Campuran terbagi menjadi 2, yaitu campuran homogen, yaitu campuran yang serba sama dan merata, sehingga tidak dapat dibedakan antara zat-zat yang bercampur di dalamnya, disebut juga dengan larutan. Berdasarkan wujudnya, larutan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu larutan padat, larutan cair, larutan gas. 2. Campuran heterogen, yaitu campuran yang tidak serba sama karena seluruh bagiannya tidak bercampur secara merata. Tidak bagiannya mempunyai sifat yang tidak sama, baik warna, rasa, maupun kekentalannya. Campuran heterogen terdiri 2 jenis, yaitu 1. Suspensi, yaitu campuran kasar serta umumnya tampak keruh. 2. Kololoid, yaitu campuran yang terletak antara larutan dengan suspensi. 4. Macam-macam pemisah campuran. Prinsip pemisah campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya, diantaranya seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah beberapa metode dalam memisahkan campuran.
A. Filtrasi atau penyaringan. Filtrasi adalah metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut dengan menggunakan penyaring berdasarkan perbedaan ukuran partikel. B. Dekantasi. Dekantasi dapat digunakan sebagai salah satu alat alternatif selain filtrasi untuk memisahkan cairan dan padatan. C. Kromatografi merupakan pemisahan campuran yang terjadi karena perbedaan kelarutan zat dalam pelarut serta perbedaan penyerapan. D. Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran sesama zat padat berdasarkan perubahan wujud zat. Kristalasi. Kristalasi merupakan teknik pemisahan kimia antara bahan padat dan cair. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.